Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan keislaman, keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita senantiasa mengkaji risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya, mendakwahkannya serta memperjuangkannya hingga akhir hayat kita. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup yang sukses dan berkah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halalkan syafaatul uzma darinya untuk kami semuanya. Perkenankan kami semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Waqi'ah yang sudah sampai ayat berapa? 86. Berarti kita akan lanjutkan ke 87 ya, dan seterusnya. Kita akan baca dulu mulai dari ayat 86 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلولا إن كنتم
ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha, engkau mengembalikan nyawamu, tarji'unaha, kalian mengembalikan nyawa kalian, mengembalikan nyawanya yang sudah dicabut oleh malakul maut. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Fa amma in kana minal muqarrabin, jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, faruhu wa ruihanu wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, fanuzulun min hamim, maka dia disambut siraman air yang mendidih, wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sungguh inilah keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar, yang maha agung. Wallahu a'lam bissawab. Ayat yang kita baca adalah bagian terakhir di surat Al-Waqi'ah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
jika manusia benar berkuasa, coba kembalikan nyawa yang telah dicabut oleh malakul maut. Dan buktinya tidak ada yang mampu seperti itu. Kemarin kita membaca hadis 40 hadis tentang Palestina, dan diantaranya menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika telah ditetapkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis tersebut diceritakan bahwa malakul maut datang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa nonjok malakul maut sampai matanya malaikat seakan-akan keluar. Ngadulah malaikat kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Musa ini gak mau mati." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau kayak begitu, tanya ke Musa, emang kamu mau matinya kapan?" Ya. Kalau kamu masih mau hidup, silakan tempelkan tanganmu ke lembu. Maka hitung nanti ada berapa bulu lembu, ada berapa rambut lembu yang ditempelin tangannya itu. Kata Nabi Musa, "Oh, kalau kayak begitu saya masih lama lagi." Ya udahlah kalau kayak gitu sekarang. Udah tuh. Ya, Nabi Musa, Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang kekuatannya sangat luar biasa saja, waktunya mati ya, dan tidak bisa menggeserkan waktu kematiannya. Apalagi kita, apa yang harus kita banggakan? Kita nabi bukan, wali bukan, manusia biasa, iya banyak dosa, benar ya, benar kita banyak dosa. Terus mau ngapain kita? Kalau kita termasuk golongan kanan, maka disambut oleh malaikat. Kalau kita termasuk golongan kiri, itu pun disambut oleh malaikat, cuma sambutannya yang berbeda. Ya, kenapa? Karena golongan kiri itu termasuk mukadzibin ad-dhalin, orang-orang yang mendustakan agama dan sesat. Mereka pun disambut, tapi disambutnya dengan air panas. Udah langsung disiksa tuh. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian setelah disambut dengan air panas, dimasukkan ke dalam neraka jahim. Semua ini benar, ya. Yang melakukan kebaikan, kebenaran di dunia akan diberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang melakukan salah dan dosa, mereka akan disambut oleh para malaikat dengan air panas dan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita masuk pada tafsirnya. Falaula in kuntum ghairu madinin. Bismillahirrahmanirrahim. Bijawabin wahidin wa huwa qawluhu tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ini sebuah pertanyaan yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian adalah orang-orang yang berkuasa, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Makna ayat tarji'unaha in kuntum shadiqin ay in kana al-amru kama taqulun annahu la bi'tsa wa la hisaba. Jika urusannya sebagaimana yang kalian katakan, bahwa tidak akan ada hari dibangkitkan dan hari dihisab, wala ilaha yujazi, dan tidak ada Tuhan yang akan memberikan balasan, fahalla, kemudian kenapa tidak tarudduna nafsun man ya'uzzu alaikum idza balaghatil hulqum. Coba buktikan, jika seseorang sudah mati, waktunya mati, nyawanya sudah ada di tenggorokan, coba balikin lagi. Wa idza lam yumkinukum dzalika fa'lamu. Jika hal itu tidak mungkin bagi kalian mengembalikan nyawa ke dalam tubuh, fa'lamu, ketahuilah annal amra ila ghairikum. Sesungguhnya urusannya itu bukan pada kalian. Ya, urusan kematian, urusan dipisahkannya antara jasad dengan nyawa itu bukan urusan kalian,
tapi ila ghairikum, urusannya kepada selain kalian. Siapa itu? Wa wallahu ta'ala, yaitu urusan Allah Ta'ala. Fa'aminu bihi, maka berimanlah tentang hal itu. Susah amat sih kalian beriman? Seakan-akan begitu. Kalian tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Kalian tidak percaya bahwa akan ada hari hisab. Kalian tidak percaya bahwa Allah Tuhan kalian akan membalas seluruh amal-amal sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jika kalian tidak percaya hal itu, coba tunjukkan kehebatan kalian ketika seseorang akan mati, nyawanya sudah di kerongkongan, balikin lagi secara sempurna. Hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia, karena itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diminta dari kalian adalah fa'aminu bihi, maka berimanlah bahwa apa yang akan terjadi itu adalah benar. Tsumma dzakara ta'ala tabaqatin nas. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan manusia indal maut wa indal ba'ats, ketika manusia mati dan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana darajatihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan derajat mereka fil akhirah, di akhirat nanti. Faqala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin faruhun wa raihanun wa jannatun 'aim. Fa amma in kana hadzal mayyit minal muhsinin as-sabiqin, jika mayit ini termasuk orang-orang yang baik, as-sabiqin, orang-orang yang senantiasa berlomba, bidarajatil ula, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Falahu 'inda rabbih istirahah, maka baginya di sisi Allah istirahat, ya, wa rizqu hasanin, dan rezeki yang baik, wa jannatun wasi'atun, dan surga yang luas. Nah, bagi kita ya, di dunia ini tempat berjuang. Kapan kita istirahat? Kita istirahat ketika kita mati nanti, ya. Istirahatnya ntar aja mati, ya. Wa jannatun wasi'ah, dan surga yang luas, yatana'amu fiha, yang di dalamnya itu diberikan kenikmatan. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan, wal murad bil muqarrabin as-sabiqin al-madhkuruna fi awal surah, yang dimaksud dengan muqarrabin as-sabiqin, ya, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. As-sabiqin, orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Al-madhkuruna fi awal surah, yaitu orang-orang yang disebutkan di awal surat ini, ya. Di awal surat itu yang mana? Ayat ke-10, ayat ke-11, ayat ke-10, ayat ke-11, dan ayat ke-12, ya. Di surat yang sama, surat Al-Waqi'ah. Kemudian wa amma in kana min ashabil yamin, yaitu wa amma in kana al-muhtadar min as-su'ada ahlul jannah, ahlil jannah, jika yang dihadirkan itu mereka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, yaitu ahli surga, alladzina ya'khuduna kutubahum biaimanihim, yaitu mereka yang mengambil kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka. Salamun laka min ashabil yamin, ay fasalamun laka ya Muhammad minhum, fasalamun laka ya Muhammad, maka selamat bagi engkau wahai Muhammad, minhum, dari mereka, li'annahum fi rahatin wa sa'adatin wa na'im, karena kalian fi rahatin, termasuk orang-orang yang ketika kalian mati diistirahatkan oleh Allah, wa sa'adah, dan mendapatkan kenikmatan, wa na'im, dan mendapatkan kenikmatan. Oh, Masya Allah, ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ini. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, adapun orang-orang yang mendustakan dan sesat, wa amma in kana al-muhtadar minal munkirin lil ba'thi, adapun mereka yang dihadirkan itu orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, ad-dhalin, orang-orang yang sesat, anil huda, dari kebenaran,
dari petunjuk, wal haq, dan dari kebenaran. Fanuzulun min hamim, fadiyafatuhum allati yukrimuna biha awal qulubihim alhamimul ladzi yusharul butun li syiddati hararatihi. Ya, maka kedatangan mereka dimuliakan dengan apa? Ketika mereka datang, ya, mereka dimuliakan dengan apa? Al-Hamim. Al-Hamim ini apa? Alladzi yusharul butun, yang ketika diminum, ya, jadi welcome drinknya itu, ya, minuman yang pertama disajikan untuk mereka itu ketika diminum, yusharul butun di syiddati hararatihi, terbakar langsung perutnya. Kenapa? Sangat panas, ya. Tidak diminum haus, diminum menjadikan perutnya terbakar. Li syiddati hararatihi, itu tuh karena sangat panas. Kalau fi tasil, di dalam at-tasil dikatakan ya, tasil li ulum at-tanzil, an-nuzul itu turun. Awwalu syai'in yuqdamu lidhaif, sesuatu yang pertama kali diberikan kepada dhaif. Ya, kalau kita bahasa kita sekarang adalah welcome drink, ya, minuman yang apa, menyambut seorang tamu dengan minuman. Nah, itu tuh minumannya itu. Wa tasliyatu jahim, setelah mereka diberikan minuman seperti itu, wa tasliyatu jahim ay walahum islaun binari jahannam, mereka langsung dimasukkan ke neraka jahanam. Wa idzaqatan lahum, dan mereka merasakan itu min harriha, dari sangat panasnya. Waliyadzubillah. Inna hadza lahu haqqul yaqin, ay inna hadza alladhi qasasnahu 'alaika ya Muhammad min jazaa'i sabiqin was-su'ada wal ashqiya lahu al-haqqu tsabit alladhi la syakka fihi wa la raiba. Inna hadzal ladzi qasasnahu 'alaik, sesungguhnya apa yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, hai Muhammad, hai Usmauluddin, hai santri-santri mimbar hufaz, ya, min jazai sabiqin, dari balasan orang-orang yang telah terdahulu, ya, was-su'ada, dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, wal ashqiya, dan orang-orang mendapatkan kenestapaan. Lahwal haqqu tsabitu, ini adalah benar, sabit itu pasti. Alladzi la syakka fihi wa la raiba, yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang berita itu. Ya Allah, ya Rabb, ya, kita masih banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan. Ya Allah, ampuni seluruh dosa dan salah kami sebelum kematian menjemput kami. Wa huwa ainul yaqin, ini adalah ainul yaqin alladzi la yumkinu inkaruhu, yang tidak mungkin diingkarinya. Ya, ini pasti benar ada, ini tidak mungkin diingkari, cuma masalahnya waktu aja. Ya, fasabbih bismi rabbikal azim, fanazzih rabbaka 'anil naqsi was-su', maka bersihkanlah Tuhanmu anin naqsi was-su', dari kekurangan dan kejelekan. Allah itu maha sempurna, maka perbanyak subhanallah, 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 yang menunjukkan Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada celah keburukan. Yang banyak kekurangan, yang banyak celah keburukan itu kita, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa amma yasiquhu bidzalimun, adapun dia Allah mensifati orang-orang az-zalimun, wa amma yasifuhu bihi az-zalimun, adapun orang-orang zalim mensifatinya dengan kekurangan dan kesalahan. Lamma nazala hadhil ayah al-karimah, ketika ayat yang mulia ini turun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, ya, jadikanlah ini di dalam ruku-ruku kalian. Walamma nazala sabbih isma rabbikal a'la, qala sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum, jadikan ini di ruku kalian, jadikan ini di sujud kalian. Maksudnya apa? Baca di dalam salat.
ya, baca di dalam salat. Kalaupun kita tidak membaca ini di dalam salat, maka kita alhamdulillah sudah ada wirid Quran secara khusus, ya, membaca surat Al-Waqiah dengan waktu yang kita bagi-bagi dengan pembacaan surat-surat yang lain. Ya, jika kita perhatikan apa yang kita baca dari awal sampai akhir, ya, surat Al-Waqiah ini menjelaskan secara gamblang kepada kita kelompok-kelompok manusia. Ya, ada manusia zaman dulu sebelum kita, mereka tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ada orang-orang yang datang setelah mereka, ya, yaitu kita al-muqarrabun, semoga seperti itu, ya, dan semoga kita bukan orang-orang yang datang setelah mereka kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mukadzibun ad-dallun. Ya, kita semuanya harus saling mengingatkan terus agar apa? Agar kita berada istiqomah, sabat wal istiqomah dalam kebenaran. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita bukan untuk disombongkan, tapi rizki yang Allah berikan sebagai fasilitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika rizki yang Allah berikan kepada kita justru kita jadikan sarana semakin jauh dari Allah, maka ini yang diherankan di dalam Al-Quran, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah yang memberikan rizki kepada kalian, tapi kalian justru membohongkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Banyak orang seperti ini. Ya, rizki itu bukan masalah uang saja, tapi rizki itu semua hal yang berkaitan dengan diri kita. Itu semuanya rizki dari Allah, yang intinya sebagai fasilitas dari Allah agar kita semakin dekat dengan Allah. Ayat-ayat terakhir ini menegaskan bahwa kematian itu adalah pengingat bagi kita semuanya. Siapa yang berkuasa di jagat raya ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Buktinya, jika seseorang sudah ditetapkan kematiannya, maka mereka tidak bisa memajukan dan tidak bisa mengundurkan. Kalau mati sudah datang waktunya, siapapun akan mati. Ini menunjukkan bahwa kita bukan orang yang berkuasa atas diri kita. Ya, yang berkuasa atas diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dibutuhkan dari kita bukan petang-petang peteng-teng, ya, tapi hanya beriman, tunduk patuh terhadap Allah sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya perbanyak tasbih, memahasucikan Allah. Tertanam dalam diri kita bahwa Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada celah keburukan pada zat Allah. Justru yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak keburukan itu adalah kita. Maka memperbanyak tasbih, ya, kita semuanya seakan-akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kekurangan, ampuni segala kesalahan-kesalahan, ya. Maka kita terus baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah yang maha suci, kita yang sangat kotor. Semoga dengan perenungan-perenungan ini menjadikan kita lebih dewasa, lebih mawas diri, dan lebih bersemangat untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan, karena ternyata amal-amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan lagi, baik di dunia ataupun di akhirat. Berhati-hatilah dengan amal buruk, karena amal buruk pasti akan dibalas oleh Allah baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pembahasan surat Al-Waqi'ah selesai. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti dari diri saya. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan ke surat selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.